Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika kelas 7 semester dasar pada materi bentuk aljabar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur-unsur bentuk aljabar dan operasi hitung bentuk aljabar pada penjumlahan dan pengurangan. Pada kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung bentuk aljabar pada perkalian dan pembagian. Dan nanti juga kita sekaligus belajar tentang operasi hitung pecahan bentuk aljabar dan contoh pemecahan masalah pada bentuk aljabar. Sehingga harapannya pada pertemuan kali ini nanti kita bisa menyelesaikan materi pada bentuk aljabar. Nah, memang untuk bentuk aljabar ini hanya pengantar sebelum masuk pada bab selanjutnya, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Sehingga kita nanti hanya singkat saja. Yang pertama kita tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Nah, di operasi hitung bentuk aljabar sebenarnya hampir sama dengan ketika kita mengalihkan atau mengoperasikan pada bilangan biasa atau bilangan sederhana. Nah, sebagai contoh di sini, sebelum masuk kepada contoh, ada 3 bentuk perkalian bentuk aljabar. Yang pertama, perkalian antara satu suku dengan satu suku. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang suku. Suku itu, misalnya saya punya 2x plus 5, ini terdapat 2 suku. Suku pertama 2x, suku kedua 5. Sehingga perkalian antara satu suku dan satu suku itu adalah perkalian, contohnya ini 2x dan 5. Atau pada contoh di sini 3x dikali 5. Nah, dalam matematika penulisan kali tidak harus dengan tanda silang, bisa juga dengan titik atau dengan dalam kurung dan lain sebagainya. Karena kita menggunakan variabel x, ini kan variabelnya x ya, maka kita gunakan tanda kali itu sebagai dengan menggunakan titik. Contoh yang pertama, 3x dikali 5 sama dengan berapa? Nah, perkaliannya bagaimana? Tinggal seperti mengalihkan biasa. 3 kali 5 berapa? 15. Kali x jadi 15x. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ketika kita mengalihkan antara 4x dan 2x. Angkanya kita kalikan, 4 kali 2 hasilnya 8. Nah, yang x kali x hasilnya adalah x kuadrat. Sehingga 4x dikali 2x itu hasilnya 8x kuadrat. Contoh yang ketiga, bilangan 2m dikalikan dengan 3n. Kalau ini tadi kan x dan x ya, kemudian jadi x kuadrat. Pada yang C ini, yang suku pertama, suku yang satu, variabelnya m. Suku yang kedua, variabelnya n. Ketika kita kalikan, maka kita kalikan seperti biasa, 2 dikali 3 hasilnya 6. Yang mn saja berarti 6mn. Kemudian nomor D, contoh yang keempat. Ini melibatkan bilangan negatif, 4m dikali negatif 3mn. Sama saja kita mengalihkan 4 dengan min 3, min 12. M dengan mn hasilnya m kuadrat n. Sehingga 4m dikali min 3mn hasilnya adalah min 12m kuadrat n. Ini untuk perkalian satu suku dengan satu suku. Coba sekarang kita latihan. Yang pertama, negatif 7 dikali 2p. Berarti kita tinggal mengalihkan, negatif 7 kali 2 hasilnya adalah negatif 14. Variabelnya yaitu p. Yang latihan B, 3k dikali 5k kuadrat.
Yang angka dikalikan jadinya ketemu 15. Kemudian K dikali K kuadrat. Hasilnya adalah K pangkat 3. Latihan ketiga, 3X dikali 8Y. Kita kalikan 3 kali 8, hasilnya 24. X, Y. Contoh latihan keempat, 5XY dikali 2XY kuadrat. 5 kali 2 hasilnya 10. Kemudian ini X kali X jadi X kuadrat. Yang Y dengan Y kuadrat hasilnya Y pangkat 3. Nah, seperti inilah cara menentukan perkalian satu suku dengan satu suku. Nah, sekarang bentuk yang kedua. Ketika perkalian satu suku dengan dua suku atau lebih. Nah, dalam perkalian ini kita menggunakan sifat distributif. Seperti sudah kita pelajari ketika materi bilangan pada bab pertama kemarin, kita mengalihkan dengan distributif. Jadi ketika misalnya ada A dikalikan dengan B ditambah C, itu akan sama dengan yang depan kali depan, kemudian depan kali belakang. AB ditambah AC. Nah, begitu juga dengan ini. 3X dikali dengan dalam kurung 5X ditambah 2. Maka yang pertama kita kalikan 3X dengan 5X dengan cara seperti yang tadi. 15X kuadrat. Yang kedua 3X dikalikan dengan 2. Hasilnya plus 6X. Contoh kedua, 4P dikalikan dengan 2 dikurangi 3P. Dikalikan 4P dengan 2 hasilnya 8P. 4P dikali min 3P hasilnya min 12P kuadrat. Kemudian contoh yang ketiga, M dikali dalam kurung 1 ditambah 2M dikurangi 3N. Kita kalikan M dengan 1, hasilnya M. M kali 2M hasilnya plus 2M kuadrat. M kali min 3N min 3MN. Nah, seperti ini untuk perkalian bentuk aljabar pada satu suku dan dua suku atau lebih. Latihannya, coba kita kalikan 2P dikali 3P min 5. Berarti yang pertama 2P kali 3P yaitu 6P kuadrat. Kemudian yang kedua 2P dikali min 5 yaitu min 10P. Latihan yang kedua sama juga, 3M dikalikan 5M hasilnya adalah 15M kuadrat. 3M dikalikan N jadinya ditambah 3MN. Yang terakhir 3M dikalikan min 2MN yaitu min 6M kuadrat N. Karena ini M-nya 2 kali, N-nya hanya sekali sehingga M kuadrat N. Ini bentuk perkalian aljabar yang kedua. Satu suku dikalikan dengan dua suku atau lebih. Bentuk yang ketiga yaitu perkalian antara dua suku dengan dua suku atau lebih. Nah, seperti kita tahu tadi, kalau dua suku itu berarti menggunakan kurung, sehingga perkalian di sini kita gunakan kurung. Pada contoh di sini memang hanya dua suku kali dua suku semuanya. 1, 2, 1, 2, 2 suku, 2 suku, 2 suku, 2 suku, juga 2, 2, 2, 2. Karena kalau nanti 3 suku akan lebih panjang lagi perhitungannya. Kita contoh yang mudah saja. Kita contoh, X ditambah 2 dikalikan dengan X dikurangi 3. Nah, dengan menggunakan sifat distributif juga, kita bisa menggunakan ini. Kita potong, kita pecah yang salah satu kurung itu menjadi 2. Sehingga asumsinya, yang ini kita potong. Yang X dikalikan dengan
X min 3 ini. Kemudian yang kedua, ditambah 2 dikalikan dengan X min 3. Sehingga yang awalnya X plus 2 dipisah sendiri-sendiri dikalikan dengan X min 3. Yang X jadi di depan ini, yang plus 2 jadi di belakang ini. Sama-sama dikalikan dengan X min 3. Kemudian kita kalikan seperti perkalian sebelumnya. X kali X hasilnya X kuadrat. X kali min 3 hasilnya min 3X. Kemudian plus 2 dikalikan X plus 2X. Plus 2 dikali min 3 min 6. Nah, dari penjumlahan ini, seperti kemarin kita pelajari di penjumlahan aljabar, jika ada suku-suku yang sejenis, bisa dioperasikan. Tetapi kalau beda jenis, tidak bisa dioperasikan. Dalam ini X kuadrat, ini X, ini konstanta. Sehingga ini sejenis min 3X dan 2X. Bisa dioperasikan min 3 ditambah 2, yaitu plus 1 atau plus X. Sehingga perhitungannya bisa disederhanakan jadi X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua sama juga caranya dengan contoh yang pertama. Dengan cara kita potong dulu. Sehingga yang 2X di depan, yang belakang 3. Terus kita kalikan 2X kali 2X, 2X kali 3. 2X kali 2X, 4X kuadrat. 2X kali 3, 6X. 3X kali 2X, 6X. 3X kali 3, 9. Ada yang sejenis juga, plus 6X dan plus 6X. Jadi plus 12X. Seperti itu. Nah, bentuk yang ketiga, sama juga 2 suku kali 2 suku. Nah, tetapi ini kita coba langsung. Nah, selain dengan kita pisahkan seperti ini, bisa juga sebenarnya kita itu tanpa dipisahkan, tetapi kita menggunakan garis-garis yang sini untuk membantu. Jadi sebenarnya 2X kali 2X ini sama saja dengan 2X kali 2X ini. Kemudian 2X dikalikan plus 3. Kemudian 3 dikali 2X. Kemudian 3 kali plus 3. Sebenarnya hasilnya akan sama ketika tanpa harus kita pisahkan seperti ini. Karena prinsipnya adalah sama. Coba kita contoh ketiga, kita coba langsung. 2P dikali 2P. Hasilnya 4P kuadrat. Kemudian 2P dikali min 5. Min 10P. 5 dikali 2P plus 10P. 5 dikali min 5 min 25. Ada yang sejenis min 10P dengan plus 10P. Kita operasikan jadi 0. Sehingga tinggal 4P kuadrat dikurangi 25. Contoh yang keempat. 3X ditambah 4Y dikalikan dengan 3X dikurangi 4Y. Dengan cara yang sama dengan atasnya, 3X kali 3X hasilnya adalah 9X kuadrat. 3X kali min 4 hasilnya adalah min 12XY. 4Y dikalikan 3X, tadi ini ya, plus 12XY. 4Y dikurangi 4Y dikali 4 min 4Y min 16Y kuadrat. Sehingga kita disederhanakan akan jadi seperti ini. Nanti rincinya bisa dihitung sendiri, dicoba sendiri. Ini perkalian antara 2 suku dengan 2 suku atau lebih. Nah, sebenarnya pada perkalian 2 suku dengan 2 suku ini ada bentuk khusus atau bentuk istimewa, sehingga ketika kita mengalihkan, sebenarnya kita tidak perlu mengalihkan dengan semuanya, tetapi kita akan bisa menemukan rumus yang cepat untuk mengalihkan. Tapi hanya bentuk-bentuk khusus saja, yaitu ini. Yang pertama, perkalian bentuk A tambah B kuadrat
atau A tambah B dikali A tambah B. Sebagai contoh tadi yang sebelumnya ini, kita tadi sudah mengerjakan 2x plus 3 kali 2x plus 3. Yang pertama dengan yang kedua ini bilangan yang sama. Sehingga sebenarnya pada soal ini bisa tak tuliskan dengan 2x plus 3 kuadrat. Nah, tetapi hasilnya tidak kemudian 2x kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya nanti harus 4x kuadrat tambah 12x tambah 9. Kembali ke belakang lagi. Bentuk yang pertama. Maaf, salah. Nih ya, bentuk yang pertama. Kita mengalihkan A ditambah B kuadrat. Artinya adalah A ditambah B dikalikan dengan A ditambah B. Sama seperti tadi, A kali A kuadrat. A kali B plus AB. B kali A plus AB. Nah, jadi B kali A dan A kali B itu sama-sama yaitu AB. Biasanya kita menyebutkan dengan urutan al-huruf, ya diurutkanlah hurufnya. A dulu baru B. Bukan B kali dengan A. Sebenarnya sama saja, cuma biasanya yang lazim adalah urut sesuai dengan urutan abjadnya. B kali B, B kuadrat. Nah, ini ada AB, ini ada AB sejenis, ditambahkan jadi plus 2 AB. Sehingga hasil dari A plus B kuadrat itu sama saja dengan A kuadrat ditambah 2 kali AB ditambah B kuadrat. Sehingga ketika kita punya soal misalnya X ditambah 3 kuadrat, sebenarnya kita akan bisa langsung dengan menentukan dengan gini. Yang depan kuadrat, X kuadrat ditambah ini 2AB, 2, maaf ini kita hapus dulu, 2 dikalikan dengan X dikalikan dengan 3. Terus ditambah 3 kuadrat. Atau bisa ditulis X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Contoh lagi, saya punya 2X ditambah 5 kuadrat. Maka akan sama dengan yang depan dikuadratkan, 2X kali 2X, 4X kuadrat. Kemudian yang tengah ditambah 2 dikali 2X, 2 dikali 2X dikali 5 dikali 5. Terus ditambah 5 kuadrat. Atau sama dengan 4X kuadrat ditambah 20X ditambah 25. Ini perkalian khusus yang pertama. Yang kedua hampir sama, yaitu A dikurangi B dalam kurung kuadrat. Kalau tadi tambah, kalau ini kurang. Bedanya apa? Hanya beda ini. Kalau tadi ini tambah semuanya, A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Kalau ini A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Yang belakang tetap tambah, tetapi yang depan jadi kurang. Sehingga dua bentuk ini sebenarnya hampir sama. Hanya saja kalau penjumlahan yang atas itu jadi plus 2AB. Kalau pengurangan jadi min 2AB. Sekarang bentuk yang ketiga. Bentuk perkalian A ditambah B dikalikan A dikurangi B. Nah, kalau ini tadi kan ini kuadrat ya, yang depan sama belakang sama. Kalau ini berbeda, tetapi bedanya adalah beda tanda, tambah sama min. Nah, sebenarnya bentuk seperti ini akan mudah dicari perkaliannya, yaitu yang depan dikuadratkan dikurangi yang belakang dikuadratkan. Contohnya ini, A ditambah B kali A dikali B. Yang pertama, A kali A kuadrat. A kali
min B min AB. B kali A plus AB. B kali min B. Oh maaf, ini bukan plus ya. Min ya ini ya. Min B kuadrat. Sehingga ini sejenis dan saling hilang. Sehingga jadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, sama seperti tadi yang di slide sebelumnya. Oh, maaf. Slide sebelumnya kita sudah menghitung yang tadi, yang C sama D tadi. Yang ini. Nah, di sini kita sudah menghitung 2P ditambah 5 dikali 2P dikurangi 5. Sebenarnya hasilnya adalah ini kuadrat 4P kuadrat dikurangi 5 kuadrat kurangi 25. Sama halnya yang D, 3X ditambah 4Y dikali 3X dikurangi 4Y. Bedanya ya ini plus sama min. Maka hasilnya adalah 3X dikuadratkan 9Y kuadrat dikurangi 4Y dikuadratkan min 16Y kuadrat. Nah, ini bentuk-bentuk khusus pada perkalian aljabar. Terdapat 3 bentuk yang 2 hampir sama. Contoh lagi, saya kasih contoh yang bentuk yang ketiga. Misalnya saya punya 5A ditambah 2B dikalikan dengan 5A dikurangi 2B. Hasilnya adalah yang depan dikuadratkan 25A kuadrat dikurangi yang belakang dikuadratkan 4B kuadrat. Ini bentuk khusus dari perkalian yang akan mempermudah kita ketika kita mengerjakan soal atau masalah matematika. Nah, kita lanjutkan dengan pembagian bentuk aljabar. Nah, sebenarnya hasil bagi dari dua bentuk aljabar itu ya sama seperti ketika pembagian biasa. Kita perlu mencari faktor sekutunya dulu untuk masing-masing bentuk aljabar. Contoh, 12M kuadrat dibagi 4M. 12 dibagi 4 hasilnya 3. M kuadrat dibagi M hasilnya M. Atau kalau mudah ditulis gini, 12M kuadrat dibagi 4M. Ini sama ini bisa dicoret jadi 3 sama 1. M kuadrat dibagi M yaitu hasilnya M. Seperti itu. Yang kedua, 15P dibagi 3P. 15 dibagi 3 hasilnya 5. P dibagi P hasilnya 1. Sehingga hasilnya adalah 5 saja. Kemudian yang ketiga, 8A kuadrat B pangkat 3 dibagi 2AB. Hasilnya apa? Coba ya, 8A kuadrat B pangkat 3 dibagi 2AB. 8 dibagi 2 hasilnya 4. A kuadrat dibagi A hasilnya A. B pangkat 3 dibagi B hasilnya B kuadrat. Itu untuk contoh yang ketiga. Ada pertanyaan untuk sampai sini? Kalau tidak ada, kita coba melanjutkan untuk yang bentuk yang keempat. Contoh yang keempat. 8x kuadrat Z ditambah 6xy kuadrat dibagi dengan 2xy. Pada soal ini memang ini penjumlahan, kemudian dibagi dengan satu suku. Sehingga yang depan ini sama saja dengan 8x kuadrat Y ditambah ini yang depan dibagi dengan 2xy, yang belakang juga 6xy kuadrat dibagi dengan 2xy. Nah, yang depan ini jadinya 4. 8 bagi 2 4. X kuadrat dibagi X, Y bagi Y 1. Yang belakang 6 dibagi 2 3. X bagi X 1, Y kuadrat bagi Y hasilnya Y.
Untuk bentuk pembagian seperti ini, jadi perhitungannya sama dengan ketika perhitungan di bentuk biasa. Nah, kemudian kita lanjut pada, ini latihannya. Latihannya silahkan nanti dicoba sendiri ya. Kita lanjutkan ke materi dulu. Untuk latihan silahkan nanti dicoba untuk bisa untuk latihan. Kemudian sekarang bentuk pecahan aljabar, pecahan bentuk aljabar. Nah, pecahan aljabar itu adalah pecahan yang pembilangnya, penyebutnya, atau pembilang dan penyebutnya itu bentuk aljabar. Contohnya, A dibagi 5 atau 3 per B. Ini yang pembilangnya aja yang aljabar. Kalau yang ini yang penyebut yang aljabar. Yang selanjutnya, atas dan bawahnya aljabar 5x dibagi per 2z. Selanjutnya juga iya, ini aljabar semuanya atas dan bawah. Ini contoh bentuk pecahan aljabar. Nah, operasi hitungnya sama persis ketika perhitungan pecahan pada bilangan bulat atau bilangan pada umumnya. Sebagai contoh, saya punya x per 5 ditambah 3x per 5. Ini penyebutnya udah sama di 5, maka tinggal dijumlahkan pembilangnya x tambah 3x, jadinya 4x per 5. Nah, kalau penyebutnya belum sama, bagaimana? Kita samakan terlebih dahulu dengan cara mengalihkan penyebutnya atau dicari KPK-nya. Di sini penyebutnya 3M dan N, jadi 3MN. Nah, 3MN ini dibagi 3M, hasilnya N kali 8, 8N. 3MN dibagi N, hasilnya 3M, dikalikan 5, min 15M. Ini sudah mentok, sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, bentuk-bentuk pecahan aljabar ini perhitungannya sama persis ketika ada di pecahan biasa. Kemudian yang terakhir, masih ada contoh lagi. Ini tapi penjumlahan pengulangan ya, sekarang perkalian. 3x per 2 dikali 5z per 4. Sama ketika di bilangan. Pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 3x kali 5z, 15xy. Per 2 kali 4, 8. Kemudian kalau pembagian bagaimana? 8 per 3m dibagi 5 per n. Sama, peng wale. 8 per 3m dikali n per 5. Jadi 8n per 15m. Inilah bentuk pecahan aljabar yang sebagai perkenalan untuk teman-teman semuanya. Nah, sekarang contoh pemecahan masalah pada bentuk aljabar. Ini sebenarnya sudah pernah kita awali ketika pas kita di awal pembelajaran. Contohnya, Banu mempunyai buku 3 lebihnya dari Ardi. Nah, jika X mewakili banyaknya buku Ardi, maka bentuk aljabar dari banyak buku Banu adalah apa? Jadi kita misalkan punya Ardi itu X, maka punya Banu adalah 3 lebihnya. Berarti X ditambah 3. Hanya seperti itu. Nah, kemudian misal Dani membeli 4 buku dan 3 pensil dengan harga 18.000. Bentuk aljabarnya bagaimana? Kita misalkan harganya buku adalah X, harganya pensil adalah Y. Maka bentuk aljabarnya adalah 4X plus 3Y sama dengan, sama dengan 18.000. Nah, ini contoh kita mengubah masalah pada matematika menjadi bentuk aljabar. Pemecahan masalah ini yang nanti akan kita gunakan atau kita sebagai contoh untuk bab selanjutnya, yaitu persamaan linear satu variabel. Sehingga materi aljabar ini menjadi dasar dalam matematika ketika pembelajaran berkaitan dengan selanjutnya. Sehingga ini harus benar-benar dipahami dan harus paham. Ketika masih ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan. Sudah selesai materinya. Jika ada pertanyaan, bisa diketik di kolom komentar di YouTube ataupun di WhatsApp grup atau di WhatsApp jadi ke saya juga boleh. Silahkan ditanyakan sehingga
nanti kalian benar-benar paham apa yang dimaksud dengan bentuk aljabar dan bagaimana mengoperasikannya. Ingat, materi ini akan digunakan untuk pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Salah satunya adalah materi selanjutnya yaitu persamaan linear satu variabel. Oke, jangan lupa di like dan subscribe YouTube ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.